Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini dibuat dengan bantuan teknologi AI dan semua visualisasi tentang Yesus adalah interpretasi artistik untuk membantu kita merenung. Mari kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Dalam Matius 24, Yesus memberikan nubuat yang kuat tentang akhir zaman. Dia berbicara tentang tanda-tanda di langit. Ayat 29 mengatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Ini bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan gambaran kekacauan kosmik yang menandai sebuah era baru yang akan datang. Tatanan dunia yang kita kenal akan diguncangkan sampai ke fondasinya. Ini adalah panggilan untuk kita, agar tidak terikat pada hal-hal duniawi, tetapi mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang mengendalikan langit dan bumi. Kemudian, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, namun penuh makna, perumpamaan pohon ara. Di ayat 32, Ia berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Sama seperti tunas pohon ara adalah tanda pasti datangnya musim panas." Tanda-tanda yang Yesus sebutkan adalah indikator yang jelas bahwa kedatangannya sudah di ambang pintu. Kita tidak diminta untuk menebak-nebak tanggal atau waktu, tetapi untuk peka membaca tanda-tanda zaman, untuk mengenali musim rohani di mana kita hidup saat ini. Apakah kita sudah melihat tunas-tunas itu di sekitar kita? Yesus selalu membawa kita kembali ke zaman Nur. Di ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nur, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nur? Orang-orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Mereka sibuk dengan urusan sehari-hari. Mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi sampai air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Apakah ini terdengar familiar? Lihatlah dunia kita hari ini. Di tengah berita tentang krisis, perang dan bencana, banyak orang tetap hidup seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terbuai dalam kesibukan dan hiburan, mereka lalai secara rohani. Yesus memperingatkan kita agar tidak jatuh dalam kelalaian yang sama. Dia memanggil kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Dan inilah inti dari pesan Yesus di akhir pasal ini, sebuah pertanyaan yang ditujukan langsung kepada kita semua. Di Matius 24 ayat 45, Ia bertanya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Pertanyaan ini bergema begitu kuat di tengah dunia yang penuh kelaparan rohani. Makanan yang dimaksud di sini bukanlah makanan jasmani, melainkan makanan rohani, kebenaran firman Tuhan, pengharapan, dan penghiburan di tengah kekacauan. Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang setia, yang tidak ikut panik dengan dunia, tetapi justru berdiri teguh untuk membagikan roti kehidupan kepada jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Menjadi hamba yang setia berarti kita disiplin dalam waktu pribadi kita dengan Tuhan, mengisi bejana kita sendiri, agar kita bisa melayani orang lain. Ini adalah panggilan untuk menjadi mercusuar di tengah badai, membagikan pengharapan Kristus pada waktu yang tepat. Namun, ada juga peringatan yang serius. Ayat 48 menggambarkan hamba yang jahat. Hamba ini berpikir, Tuanku tidak datang-datang. Karena penundaan itu, ia mulai hidup sembarangan, memukul sesama hamba, dan berpesta pora dengan para pemabuk. Ia menyalahgunakan kepercayaan tuannya. Ini adalah gambaran tragis dari orang percaya yang kehilangan fokus, yang imannya menjadi dingin karena penantian yang terasa lama. Mereka tidak lagi hidup dalam kekudusan dan kewaspadaan. Akibatnya sangat mengerikan. Tuannya akan datang pada hari yang tidak ia duga, dan ia akan ditempatkan bersama orang-orang munafik. Ini adalah peringatan keras bagi kita untuk tidak pernah meremehkan janji kedatangan Tuhan, atau menjadi suam-suam kuku dalam iman kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kita. Saudara-saudari, kesimpulannya sangat jelas, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan Wahyu 16 ayat 15 mengingatkan kita, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Panggilan kita hari ini adalah untuk berjaga-jaga, berdoa,
Dan yang terpenting, menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Yang terus membagikan makanan rohani kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Mari kita menjadi jawaban atas doa banyak orang, menjadi tangan dan kaki Kristus di akhir zaman ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe.